Selamat pagi semuanya. Ya, kita sudah memulai ya. Sisa nanti Bu Mari absen, tapi kita berdoa dulu ya. Ada yang bersedia mau berdoa? Ada yang berani? Ya, Haikal. Nah, Haikal duluan ya. Ayo semuanya sikap mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Silakan Haikal. Jiwa kami mau belajar dan berkati dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, Bu Maria absen dulu ya. Alden. Hadir, Bu. Ya. Kelly. Hadir. Kalista. Hadir. Kalista. Hadir. Hadir. Kalista pelit, suaranya pelan. Carlos. Carlos, ada Carlos. Baru minta admit ya. Edelwis. Hadir, Bu. Iya. Evander. Hadir, Bu. Gerald. Carlos hadir, Bu. Ya. Hadir, Bu. Gerald. Hadir, Bu. Giovanni. Giovanni ada? Belum ada ya. Given. Ada Given? Oh, Giovanni ada. Given ada Given? Hadir, Bu. Bu, Bu, Gustian. Gustian. Haikal. Hadir, Bu. James. Hadir, Bu. Kailin. Hadir, Bu. Kate. Kate Citro. Hadir, Bu. Keisha. Bu. Masea. Hadir, Bu. Michelle Evelyn. Hadir. Hadir, Bu. Quinley. Hadir, Bu. Ya. Si. Ada si. Timothy. Hadir, Bu. Festina. Hadir, Bu. Festina ada? Hadir, Bu. Ya, oke. Berarti yang belum si ya. Oke, semuanya kameranya harus nyala ya. Given sama siapa ini? Given ya. Oke, sebelum kita belajar, masih ingat nggak dengan lagunya Kepala Pundak Lutut Kaki? Masih, Bu. Nah, masih ya. Sekarang semuanya bangkit berdiri, kita mau gerak dulu. Nyanyikan lagu Kepala Pundak Lutut Kaki. Ya. Yang Ibu Maria minta, ini perempuannya ada berapa ya? Ya, perempuannya dulu ya yang nyanyi ya. Ya, yang perempuannya boleh nyalakan suara. Laki-lakinya ikut gerak. Suaranya tetap mati ya laki-lakinya ya. Yang perempuan suaranya dinyalakan, kita yang nyanyi ya. Tapi sambil gerak ya yang perempuannya. Ya, Michelle sama Quinley. Suaranya dinyalakan. Giovanni, Kelly ya. Semuanya berdiri. Sekarang bagian yang perempuan harus bersuara sambil nyanyi. Nanti gantian sama yang laki-laki ya. Silakan, Kak.
Kita mau nyanyi kepala pundak lutut kaki. Kenapa Gio? Perempuan juga gerakan, Kak. Ya, sambil gerak juga perempuannya, sambil nyanyi ya. Oke, siap berdiri. Masih ada yang kelihatan duduk ya, Alden. Ayo Alden, silakan berdiri. Tidak ada yang duduk ya. Oke, hitungan ketiga yang perempuan silakan nyanyi ya. Kelly nyalakan suara. Ya, laki-lakinya mati, nanti gantian. Oke, 1, 2, jangan cepet-cepet ya. 3, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, mata, telinga, Hidung dan mulut dan kepala. lutut, kaki. Ya, oke. Sekarang yang laki-laki. Ya, perempuannya matiin suara. Laki-lakinya yang nyanyi. Ya, perempuannya ikut gerak ya. Sambil Ya. nyanyi. Sambil nyanyi. Sambil nyanyi ya laki-lakinya ya. Defend. Dinyalai suaranya. Oke, siap? Ya, laki-laki. Tunjuki suaranya ya. 1. Carlos berdiri, Carlos. Ya, 1, 2, 3. Kepala, pundak, kaki, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, Oke, silakan duduk. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ya. Ada yang enggak kelihatan ya, Given enggak kelihatan tadi gambarnya ya, Given ya. Oke ya. Tadi kita sudah nyanyi kepala, pundak, lutut, kaki ya. Kira-kira itu termasuk gerakan apa ya? Ada yang tahu? Motor. Apa yang kita lakukan, Kelly? Ada gerakan apa yang kita lakukan di dalamnya tadi? Ada yang tahu nggak? gerakan tangan, motor, Ya, apa gerakan yang kita lakukan? kaki, Ayo, ada yang tahu? lutut, kaki, Ada yang menekuk. Ya, menekuk kan? Kita menekuk waktu kita bilang tanpa kaki. berpindah tempat, Bu. Ya, kita mainnya di tempat ya, tidak berpindah. Tapi yang gerak itu hanya tangan. Baru kita membungkukkan badan. Lokomotor. Nah, itu gerak non lokomotor ya. Salah satunya tadi mengayun tangan. Terus kita menekuk. Nah, itu contoh dari gerak non lokomotor. Oke. Ada yang ingat? Minggu lalu kita sudah bahas 4 ya. 4 contoh gerak non lokomotor. Apa aja yang sudah kita bahas? Masih ingat? Ayo. Gerakan payung, Gerakan payung. gerakan pesawat terbang, Gerakan pesawat terbang. Apalagi? gerak variasi, Nah, gerak variasi. Ada lagi satu lagi. Ayo. gerak Keseimbangan yang termasuk tadi adalah gerak pesawat terbang. Ada satu lagi. Itu yang belum disebut. lokomotor, Gerak apa itu? Gerak memutar badan, Tadi bisa pinggang, bisa tangan atau lengan ya. Gerak variasi ada 2, yang kita membentuk bintang sama yang kita tidur telentang baru kakinya diangkat sampai dekat wajah. Kemudian gerak variasi ada 3. Yang pertama kita berdiri tegak, kakinya dibuka, baru tangannya diluruskan. Kemudian gerakan keduanya kita membungkuk ya. Tangan kita atau jari kita menyentuh lantai. Dan yang gerakan ketiganya menahan badan dengan
kedua tangan. Nah, terus gerak keseimbangan ada 4. Ya, yang pertama mengangkat salah satu kaki ke depan, kedua membentuk pesawat terbang, ketiga mengangkat salah satu kaki diluruskan ke depan, dan yang keempat dia mengangkat salah satu kaki ke samping. Ya, itu kemarin ada di halaman berapa? Ada yang ingat? Ada yang masih ingat nggak? 19 Di halaman 13 sampai 17. 20. Gerak memutar ya, memutar badan. Nah, hari ini Ibu Maria mau lanjut, tetapi tidak ada di buku paket ya. Jadi kita fokus di layar. Ibu Maria screen dulu ya. Kira-kira sudah muncul belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah, Bu. Oke, sebentar ya. Bu Maria lihat partisipan. Tadi kayaknya si minta join. Oh, sudah masuk. Oke, Ibu Maria gedekan dulu ya layarnya. Sudah muncul? Sudah, Bu. Ya, kita lanjutkan dari materi non lokomotor yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, yang pertama gerak memutar dan meliuk. Yang kedua gerak menarik berpasangan. Ketiga gerak mendorong. Dan yang keempat adalah permainan estafet hula hoop ya. Kita akan bahas 4 ini satu persatu ya. Ya, sudah ganti belum layarnya? Sudah. Sudah ya. Oke, yang pertama itu adalah gerak memutar dan meliuk. Ya, jadi kita bisa memutar badan dan meliuk dalam permainan apakah? Kita lihat dulu ya. Ya, jadi kita mau memutar badan dengan hula hoop. Tahu hula hoop ya? Tahu hula hoop? Ada yang tahu nggak? Ada, Bu. Gera punya. Nah, hula hoop atau simpai ya namanya ya. Tiffany punya, Bu. Ya, oke. Kita bahas dulu. Jadi caranya bagaimana? Kita harus siapkan hula hoop ya yang terbuat dari rotan atau plastik. Jadi hula hoop ini ada 2 jenis. Ada yang terbuat dari rotan atau yang dari plastik. Biasanya yang plastik itu banyak warnanya ya, warna-warni ya. Kalau yang rotan dia hanya warna coklat. Kemudian setelah sudah ada hula hoopnya, kita harus masuk. Nih hula hoopnya, kita masuk ke dalam lingkaran hula hoop. Kemudian nanti hula hoopnya kita posisikan ke pinggul atau pinggang. Ya, kalau sudah, baru kita putar-putar pinggang kita. Sehingga hula hoopnya nanti berputar. Jadi kita saat mutar, pinggangnya digoyang-goyang ya, jangan pelan, jangan juga terlalu cepat ya. Nanti hula hoopnya cepat jatuh ya. Kita lihat videonya ya. Ya, jadi ini dia memutar pinggang ya. Pinggang atau pinggulnya digoyang-goyang. Nah, saat kita mutar, tangan di depan kita atau di atas. Telinga ini boleh ya. Jangan taruh di pinggang. Kalau kamu taruh di pinggang nanti hula hoopnya tersentuh akan jatuh ya. Ya, kita putar sekali lagi. Nih, jadi yang goyang hanya pinggang, badannya meliuk ya. Pinggangnya diputar-putar.
Kemudian permainan ini tadi yang memutar dan meliuk dengan hula hoop itu dapat melatih penguluran, kemudian kekuatan otot kaki, pinggul, dan keseimbangan tubuh ya. Sebentar, Ibu Maria kok tadi kehilangan gambar kalian ya. Ibu Maria share lagi ya. Ya, tadi itu yang pertama ya. Sekarang yang kedua. Ya, ini dia yang kedua. Ya, yang kedua itu menarik berpasangan. Nah, jadi kita harus punya teman sebagai pasangan kita ya. Usahakan pasangannya harus seimbang. Ya, kalau dia tinggi, kita harus cari pasangan yang agak tinggi juga. Ya, kalau agak kecil, ya agak kecil. Jadi jangan ada yang satu tinggi, satunya rendah. Nanti kakinya beda sendiri ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, jadi kita duduk berselonjor. Ini namanya duduk berselonjor ya, berhadapan dengan teman. Kemudian kedua kaki kita luruskan dan kita rapatkan telapak kaki kita dengan teman. Ya. Kedua tangan nanti akan disatukan seperti ini megangnya, ya. Kemudian dengarkan aba-aba, ketika nanti Ibu bilang mulai, maka kalian mulai menarik. Tapi hati-hati ya. Jadi tangannya disatukan seperti ini baru nanti bisa menarik. Kita lihat videonya ya. Tangan. Nah, nanti kan tadi kakinya lurus. Saat mau menarik boleh agak di Lagi. ya. Jadi bisa sampai untuk meraih teman. Nah, kalau yang ini tidak ada yang bilang menang kalah ya. Lagi. Kita hanya mempraktekkan cara menarik berpasangan tanpa berpindah tempat ya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita misalnya nanti kakinya kita luruskan, Bu, tidak sampai tangannya diraih. Nah, berarti kakinya harus agak ditekuk sedikit seperti yang ini ya. Tangan. Tarik. Lagi. Lagi. Ya, oke. Kemudian tadi saat melakukan, kita harus hati-hati, nggak boleh sembarang. Nanti kalau sembarang misalnya, apalagi kalau ada yang kukunya panjang, kan pas mau masukkan tangan ke teman, tiba-tiba tangan temannya terkena kuku, ya. Jadi kita pastikan dulu hati-hati ya mainnya ya, nggak bisa sembarang. Kemudian permainan ini dapat melatih penguluran otot dan kekuatan otot tangan. Karena tangannya yang menarik. Kalau kakinya dia tidak ada ya. Kakinya hanya diam. Supaya dia bisa seimbang. Yang gerak hanya tangannya. Sama penguluran otot ya. Bisa paham? Paham, Bu. Oke, next. Berarti kita ke contoh yang berikutnya ya. Ya, yang berikutnya gerak mendorong berpasangan. Kalau tadi menarik, sekarang kita mendorong ya tanpa berpindah. Jadi mainnya juga harus berdua. Kita harus cari pasangan tadi yang seimbang ya. Jangan besar satu, kecil satu. Nanti jelas menang yang besar ya. Jadi harus cari teman yang seimbang. Caranya bagaimana? Nah, kita sudah cari teman. Kita harus berdiri berhadapan seperti ini. Kemudian nanti kita pasang kaki kuda-kuda ya. Kaki kuda-kuda itu maksudnya salah satu kaki yang terkuat itu nanti berada di bawah atau di luar garis. Jadi di depan, nanti satu kakinya di belakang. Jadi kaki kalian yang terkuat yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Nah, silahkan letakkan kakinya yang terkuat di depan ya untuk menahan ya. Kemudian kedua tangan dirapatkan dengan teman. Boleh seperti ini atau tangannya
seperti ini, kayak kita mau doa, boleh ya, supaya kuat. Atau yang enaknya yang mana? Mau seperti ini atau mau yang ditempel ya. Kemudian dengarkan aba-aba, ketika dibilang mulai, maka mulai mendorong ya. Kita lihat videonya ya. Ya, ini posisinya. Kakinya kuda-kuda seperti ini ya. Tangan posisi ke depan. Dorong. Nah, baru didorong ya. Jadi kita tidak berpindah. Kalau dia pindah, maka dia kalah. Ya, kalau dia sampai terdorong ke belakang, berarti yang terbelakang itu kalah. Nah, yang ini dia kalah ya. Kita coba putar sekali lagi. Nih tangannya, boleh dipegang gini, boleh ditempel aja ya. Tangan posisi ke depan. Dorong. Oke. Ya, itu tadi dia ya. Jadi untuk melakukan permainan yang mendorong berpasangan juga harus hati-hati ya. Kalau sembarang temennya belum siap, kamu sudah dorong, nanti bisa tangannya kesleo lah atau dia terjatuh. Jadi pastikan si A dan si B sudah siap. Kakinya kuda-kuda, tangannya menempel, baru dengarkan aba-aba mulai, baru boleh mendorong ya. Jangan temannya belum siap, sudah didorong duluan ya. Itu namanya mainnya tidak sportivitas ya, mainnya egois ya. Terus ini manfaatnya apa? Dia dapat melatih kekuatan otot lengan dan kaki. Kenapa otot lengan dan kaki, Bu? Yang menarik tadi cuma tangan. Nah, karena ini kekuatannya ada pada tangan dan kaki ya. Kakinya menahan supaya dia tidak tergeser, tangannya mendorong temannya atau lawannya ya. Jadi ini ada dua, melatih otot lengan atau tangan dan otot kaki ya. Oke, next, sudah paham yang ini? Sudah? Bu. Oke, kita masuk contoh yang berikutnya ya. Ya, ini dia yang terakhir. Permainan estafet hula hoop. Kalau tadi hula hoopnya diputar. Kalau ini hula hoopnya yang berjalan, kita tetap diam. Ya, jadi kita membentuk lingkaran besar. Ini kebetulan Ibu Maria punya videonya ya. Jadi Ibu Maria suruh bikin lingkaran besar, tapi hula hoopnya sudah taruh dulu di tangan teman, baru kita bergandengan. Semuanya bergandengan tangan, tidak boleh lepas ya. Jadi yang berjalan ini adalah hula hoopnya. Bagaimana hula hoopnya supaya bisa melewati badan teman yang satu ke satu sampai semuanya dapat giliran ya. Jadi nanti dia berusaha masuk ke dalam lingkaran ini, tapi hula hoopnya tetap berada di sini, nggak lepas tangannya. Kita lihat videonya ya. Nah, dia harus berusaha bagaimana dia bisa melewati hula hoopnya. Nah, dioper dulu kepala teman. Nah, baru dia masuk. Nih, ada yang kesusahan, ada yang mudah untuk masukin. Nah, ada yang cepat, ada yang lambat ya masukkan badannya ya. Nah, jadi kita hanya membentuk lingkaran. Nah, ada yang nggak bisa-bisa. Nah, ya, seperti itu ya mainnya ya. Ini dia mainnya di lapangan ya. Ada juga nanti yang mainnya di dalam kelas. Nah, berusaha untuk semua dapat giliran ya. Nah, yang ini dia mainnya di dalam kelas. Sama juga membentuk lingkaran ya. Ya, itu tadi 4 tambahan contoh gerak non lokomotor
motor ya. Kira-kira kalian bisa nggak sih main seperti itu? Saya bisa. Kayaknya bisa ya. Yang memutar hula hoop di pinggang, kira-kira bisa? Memutar dan meliuk? Bisa. Bisa ya. Orang tinggal pinggangnya digoyang-goyang ya, tapi jangan terlalu cepat-cepat goyangnya. Nah, saat kita main hula hoop tadi, tangan kita nggak boleh di pinggang, tapi di depan dada atau boleh diangkat ke atas. Atau kalian mau pegang kayak gini nggak apa-apa sambil goyang-goyang. Yang penting jangan taruh di pinggang. Ya, rusak. Siapa namanya? Ada siapa atau di gudang rusak ya? Ada rusak. Itu di kamar papa saya. Oh, ada kamar. Ya, kita tunggu dia. Gio, tunjukkan dulu teman. Giovanni ke layar. Nah, itu namanya yang buat dari plastik. Kalau yang dia bukan ya dari ya. Kalau yang plastik ini warna-warni. Nah, Gio bisa diputarkan nggak pinggang? Atau jadi nyangkut? Kita dulu ya. Ulang. Bisa. Ya, taruhnya di pinggir dulu, baru nanti dia putar. Ini kah? Ya, mulai. Ya, oke, apa kalau nggak bisa, yang penting berani ya. Ya, oke, Kesia sekarang Kesia. Kesia ya, berapa kali putaran Kesia? Nah, bisa ya, pinggangnya goyang-goyang ya. Masih latihan, sudah bisa lama Kesia. Nggak apa-apa yang belum bisa, nanti kan latihan. Goyang-goyang. Ada lagi punya? Selain Giovanni dan Kesia, ada punya? Aku nggak punya. Nah, sekarang kita mau main, tapi tanpa alat. Yang punya alat boleh dipakai, nggak punya, kita hanya goyangkan pinggang kita sambil meliuk ya, tangannya digoyang-goyang. Oke, siap? Semuanya berdiri. Jadi kita bayangkan di pinggang kita sudah ada hula hoop ya. Sekarang kita praktekkan semuanya berdiri. Tidak ada yang matiin kamera, kayaknya dinyalain semua ya. Ya. Oke, silakan berdiri. Semuanya yang punya alat boleh dipakai, yang enggak tanpa alat. Ya, jadi kita bayangkan. Aku kamu. Kata Gio? Hula hoop Kang. Ya. Ibu. Boleh pakai, boleh enggak ya? Maria. Ya. Saya punya tapi sudah rusak. Oh ya, sudah enggak apa-apa. Kita tanpa alat ya. Tangannya boleh diginikan atau lurus ke atas juga boleh. Ya, kakinya dibuka sedikit selebar bahu. Oke, kita mulai mutar ya. Jadi boleh ke kiri, boleh ke kanan putarannya ya. Jadi seirama ya. Oke, jangan terlalu laju ya, saya nanti pusing. Oke, 1. Ini masih ada yang duduk Ibu Maria, lihat nih. Carlos, ayo Carlos. Vestina nyalai kamera ya. Sama Given. Oke, kita mulai. 1. James, ayo berdiri James. Ya, tangannya jangan di pinggang. Tangannya di dekat dada atau di atas. 1, 2, 3, goyang pinggangnya. Diputar seirama. Anggap ada hula hoop ya. Diputar-putar, boleh dibalas putarannya ya. Nah, digoyang pinggangnya atau pinggulnya. Nah, seperti itu ya. Oke ya, seperti itu cara kita nanti kalau ada hula hoop. Silakan duduk. Ya. Nanti berapa kali atau berapa lama hula hoopnya berputar. Nah, itu nanti dipastikan sendiri kalau sudah ada hula hoopnya ya. Kemudian kalau kita gerakan menarik, kita nggak ada pasangan ya. Jadi tadi ingat kalau yang menarik itu tangannya boleh seperti ini, tapi harus hati-hati ya. Duduknya berselonjor, berhadapan, baru kita tarik. Ya, seperti itu ya untuk gerakan menarik tadi. Nah, untuk yang mendorong, ini kita juga sendiri-sendiri sih, nggak ada teman ya di sebelahnya ya. Kalau mendorong, bisa juga sebenarnya di tembok atau di dinding. Dia sendiri berarti mendorongnya ya. Mendorong tanpa berpindah, ya kan? Itu gerakan non lokomotor juga ya, mendorong dinding tanpa berpindah tempat. Kalau ada teman di sebelah, kita bisa contohkan ya. Terus gerakan
Yang permainan estafet juga kita butuh teman. Jadi kita harus mainnya rame-rame. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Atau masih ada yang bingung? Ada, Bu. Ya, silakan ada. Ibu Ada. Maria lebih suka orang yang bertanya kalau masih bingung. Ada, Bu. Tenis meja itu itu olahraga atau permainan? Tenis meja itu olahraga, cabang olahraga. Ya. Tapi sebenarnya kalau di kelas kecil nggak ada dipelajarin. Ya, mungkin di kelas besar ada dibahas nanti ya. Ada lagi? Ayo laki-lakinya jangan diam. Yang seputar materi minggu lalu atau yang minggu ini boleh. Krik-krik kalau sudah ada pertanyaan pada diam semuanya. Krik-krik-krik diam semuanya. Ada? Nanti Ibu Maria yang bertanya. Ada enggak? Ibu Maria sudah punya anak. Belum ya, doain. Ibu Maria masih ada di dalam perut. Ya. Ada pertanyaan tidak? Sudah paham tentang gerak non lokomotor? Kalau sudah paham boleh kasih jempol. Yang belum paham nanti boleh ditanya. Ayo, yang nggak angkat tangan berarti belum paham ya. Sudah paham? Apa aja contohnya? Sebutkan. Semuanya bersuara. Mulai dari minggu kemarin. Apa aja contoh gerak non lokomotor? Diingat lagi. Gerak payung terbang. Gerak payung. Gerakan pesawat terbang. Gerakan pesawat terbang itu termasuk pegangan ya. Lokomotor memutar. Gerak memutar. Memutar apa? Memutar badan kah? Memutar lengan? Dua-duanya bisa masuk. Badan. Nah, Memutar apalagi? badan. Memutar lengan. Kepala Menarik bisa tangan di lantai dan kaki di lantai. ya, bisa diputar nggak kepalanya? Bisa ya. Bisa. Itu juga termasuk gerak non lokomotor. Menekuk Dengan kaki tubuh. termasuk non lokomotor ya. Oke, terus kalau pengertian beda dengan contoh ya. Biasanya kalau Ibu Maria kan keluarkan apa yang kamu ketahui tentang gerak non lokomotor, nanti ada yang sebut menekuk. Nah, itu contoh. Tapi kalau dibilang apa yang kamu ketahui, berarti yang diminta adalah penjelasannya, pengertiannya, ya. Itu ya, Nana ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita mau sambil bahas, kerjakan soal dulu deh ya, halaman 22 sampai 24. Buka buku paketnya ya. 22 sampai 24 bagian isian. 1 sampai 5. Jadi totalnya ada 15. Yuk, kita mau bahas 22 sampai berapa? 22 sampai 24. Ya. Pakai Udah, Bu. pensil ya. Oke, sudah siapkan, Bu. Ya, pakai pensil. Jadi nanti bisa dihapus kalau bukunya mau dipakai. Sudah ada yang ngisi? Sambil diisi. Ibu kasih waktu ya, sebentar baru kita bahas sama-sama. Ya, kalau susah ya dilewati aja. Nanti kan kita mau bahas sama-sama ya. Misal dari tadi koneksi terus ya, belum masuk ya misal ya. Ini misal ada 2 ya. Misal Esure. Ya apa? Telentang itu apa, Bu? Melentang. Telentang. Telentang. Ya. Telentang itu kalau kita tidurnya kayak kita tidur, Kalista, tapi tidurnya wajahnya hadap atas. Tapi kalau tengkurap itu wajah kita hadap bawah. Siapa yang suka tidurnya hadap kasur? Atau tidurnya kayak gini. Nah, kalau yang ini telentang. Kalau tengkurap, dia kita hadap kasur wajahnya ya. Ada hadapnya ke samping. Ya, ada yang suka samping, ada yang tengkurap, ada yang telentang ya, macam-macam tidurnya ya. Ada mungkin yang kayak orang posisi sakit perut mungkin tidurnya ya, kayak belalang. Pernah lihat belalang?
Yang kayak gini tangannya. Nah, seperti itu. Yang lompat-lompat itu. Ya, binatang yang lompat-lompat ya. Jadi orang kalau tidur ya beda-beda posisinya. Ada yang suka nyamping, telentang, tengkurap ya. Oke, sambil kita bahas ya. Siap-siap, ini bergilir ya. Ibu Maria nomor 1. Alden. Ayo Alden dibaca nomor 1. Baca nomor 1 deh. Kasih nyarin suaranya. Tidur telentang, kedua kaki diangkat ke atas, kepala gerakan ini berguna untuk penurunan otot Otot apa jawabannya Alden? Punggung ya. Ini contoh dari gerak apa ini? Permainan apa? Gerak payung. Payung ya, gerakan payung yang kedua. Jadi dia tidur telentang baru kakinya diangkat sampai dekat kepala ya, seperti itu. Jadi nomor 1 C, yang belum jawab silakan ditandai pakai pensilnya. Nomor 2, Kelly. Tidur telentang, kedua kaki diangkat lurus ke atas, berguna untuk kekuatan otot kaki. Ayo, tidur telentang, kakinya lurus aja, nggak sampai wajah, cuman lurus, kayak bentuk liter L. Ya, itu kekuatan otot apa? Kaki, perut. Perut yang paling tepat. Kenapa perut? Yo, ada yang tahu kenapa jawabannya perut enggak kaki? Ada yang tahu? Karena perutnya yang menahan supaya kaki kita tetap bisa lurus ke atas ya. Yang salah boleh diganti ya. Jadi kalau kita tidur telentang, kakinya diangkat lurus, itu dia melatih otot perut karena perutnya yang menahan ya. Nomor 3, Festina. Mana Festina? Ya, Festina silakan baca nomor 3. Jawabannya apa tadi Bu? Nomor 2. Nomor 2A, Alden. A. Alden, jangan gigit-gigit pensil, Alden. Ya, kenapa? Anu gini kepalanya. Salah kah? Diganti. Nomor 3 Festina ya. Tadi dia sudah jawab A, tapi saya bilang kaki. Oh ya, diganti lagi Alden. Festina nomor 3. Gerak yang dilakukan di tempat disebut juga dengan gerak. Gerak apa? Apa materi kita hari ini? Ada yang tahu? Nah, gerak non lokomotor ya. Kalau di tempat non, tapi kalau berpindah lokomotor. Harus ingat ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Karena kita geraknya di tempat. Nomor 4, Timothy. Timothy. Ya, nomor 4 Timothy baca. Gerakan tengkurap, kedua tangan menyanggap badan, menggunakan otot. Menguatkan otot apa? Ini sama kayak gerakan variasi yang ketiga. Tangan. Ayo. Otot apa? Tangan. Ya, ini sama dengan menahan badan dengan kedua tangan ya. Kalau tengkurap berarti posisi kita
menghadap bawah ya. Kalau telentang tadi yang hadap atas. Jadi ini nomor 4, jawabannya yang B. Ya, nomor 5, Kalista. Ya, oke. 5. Gambar tersebut untuk latihan penguluran otot. Otot apa yang kakinya sampai dekat wajah? Ayo, ini gerakan apa? Payung loh. Gerakan payung yang gerak nomor 2. Oh, otot apa itu? Ayo. Nggak tahu. Apa teman-teman? Ada yang tahu? Punggung. Ya. Ingat ya, kalau kakinya hanya lurus ke atas, baru perut ya. Tapi kalau kakinya diangkat sampai dekat wajah, kepala, maka dia punggung. Nomor 6. Haikal. Ya, Haikal baca nomor 6. 5 berapa, Bu? Kenapa? Nomor 5 berapa? Nomor 5A. Ya, sekarang nomor 6 Haikal. Satu kaki ke depan dan kedua tangan direntangkan dapat melatih keseimbangan. Ya, mengangkat salah satu kaki ke depan, kedua tangan direntangkan melatih keseimbangan. Ya, jawabannya yang B. Nomor 7. Misel, angkat tangan ya. Misel. Oke. Mengangkat salah satu kaki ke belakang dapat melatih keseimbangan. Ya, mengangkat kaki ke belakang juga melatih Keseimbangan. keseimbangan. Mengangkat kaki satu, mau ke samping, ke depan, ke belakang, itu keseimbangan ya. Nomor 8, Carlos. Tadi Carlos sudah Nomor 6 berapa? Kenapa Given? Nomor 6 itu B, nomor 7B. Nomor 8 Sian. Dan hari untuk A. Ya, tadi nomor B. Nomor 1. Saya kan tadi. Sian Mari. Bapaknya Tias ya. Gerakan variasi ya, kalau yang masnya. Gerakan gambar adalah gerakan bukan badan. Ya, jawabannya adalah A, bukan badan ya. Bukan dia mengangkat kaki, bukan kurap ya, kan bukan. Dan nomor 9 yang A ya. Nomor 10. Silakan Kailin. Kailin. Ada dulu soalnya ada. Oke. Kailin 10. Ayo sudah mau istirahat waktunya ya. Itu apa? Ya, Ivander deh, baca nomor 10 Ivander. Oh iya. Gerakan pada gambar tersebut untuk melatih. Tapi apa? C. Keseimbangan. Silakan. Oke, karena waktunya habis, tapi kita selesaikan 5 soal dulu ya. Ibu yang baca ya, biar lebih cepat ya. Nomor 1, siap-siap ya, ditulis ya. Gerak non-lokomotor adalah gerak Di tempat. ya, di tempat. Kalau lebih lengkapnya, yang dilakukan di tempat, boleh. Ya, yang dilakukan tanpa berpindah tempat juga boleh ya. Nanti kalau Ibu Maria ulangan, tolong lengkap ya jawabannya ya. Nomor 2, membungkukkan badan berguna untuk penguluran otot kaki. Punggung. Kaki juga bisa ya, punggung dan kaki boleh. Nomor 3, berdiri tegak, kaki diangkat ke samping untuk melatih Keseimbangan. ya, keseimbangan jawabannya ya. Nomor 4, Ibu Maria baca. Gerak payung, kedua kaki diangkat ke atas kepala, dapat menguatkan otot punggung. Nomor 5, memutar badan ke samping untuk penguluran otot Pinggang. pinggang boleh, pinggul boleh ya.
Pinggang, pinggul boleh. Dada juga boleh, lengan juga boleh karena kita memutar ya. Oke. Kalau sudah bukunya boleh ditutup. Ya, kita mau istirahat. Kita tutup dengan doa ya. Adelwis, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus telah menyertai kami sepanjang pelajaran PJOK. Dan tolong pelajaran SPDP, semoga Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke ya, ketemu minggu depan. Boleh istirahat ya. Ya, dadah. Bu Maria. Ya. Dadah, Bu Maria.